Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, serta salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, STMA PhD, Dekan Fakultas Psikologi UI, Dr. Cut Rifka Miotia Umat Ali MA Psikolog, para guru besar Fakultas Psikologi, para mantan dekan, para dosen, Ketua Iluni Psikologi, Ketua Des Natalis ke-61, para mahasiswa, serta Ibu dan Bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya dan hidayahnya kita dapat hadir pada acara Puncak Des Natalis ke-61 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. FEMI, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merasa sangat terhormat dan bangga karena diberi kesempatan untuk memberikan orasi ilmiah pada acara yang sangat prestisius ini. Saya menyelesaikan program pascasarjana, magister, dan program doktor di kampus hebat dan tercinta ini. Tidak banyak perempuan lulusan dari Fakultas Psikologi UI yang berkiprah di pemerintahan. Oleh karena itu, saya mendorong agar mahasiswa Fakultas Psikologi UI untuk mendaftar menjadi aparat sipil negara agar dapat berkontribusi dalam penentuan kebijakan pemerintah, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya memberikan informasi berkenaan dengan pembangunan manusia Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Ibu dan Bapak saya hormati, topik mengenai membangun manusia Indonesia yang resilient sangat tepat untuk disampaikan pada masa pandemi COVID ini yang dampaknya sangat luar biasa terhadap berbagai kehidupan masyarakat kita dari mulai anak sampai dengan lanjut usia. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Ini harus kita pastikan bahwa ini berjalan terus walaupun pada masa pandemi COVID ini. Pembangunan SDM tersebut kami jabarkan ke dalam siklus pembangunan manusia yang dimulai dari periode 1000 hari pertama kehidupan sampai lanjut usia. Berbagai program telah disiapkan oleh pemerintah agar semua penduduk Indonesia dapat mengakses berbagai pembangunan di berbagai bidang agar penduduk Indonesia sejahtera. Ibu dan Bapak, ini tema prioritas kebersamaan dan kaidah dalam RPJMN 2020-2024. Kita semua tentunya sudah tahu, saya hanya mengingatkan kembali, dan ini agenda pembangunan yang tadi saya sampaikan yang dijabarkan dalam siklus pembangunan masa kebudayaan oleh kami, oleh kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Intinya adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tentunya. Nah, kita bisa melihat jumlah penduduk Indonesia saat ini ya sebesar 270,20 juta jiwa, cukup besar ya, di mana di dalam 270,20 juta jiwa tersebut terdapat 81,2 juta keluarga, dan di dalamnya pula di dalam keluarga tersebut di dalam seluruh penduduk Indonesia terdapat 84,4 juta anak Indonesia yang diharapkan mereka ini berkarakter religius, berkualitas, dan berdaya saing. Kemudian kita bisa melihat dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 64,50 juta jiwa merupakan pemuda
pemuda dalam hal ini laki-laki dan perempuan, ya, ada 49,22% perempuan dan 50,78% laki-laki. Dan pemuda itu berusia antara 16 sampai 30 tahun. Di sini kita bisa melihat pembagian dari pemuda tersebut dari usia 16 sampai 18 tahun, 19 sampai 24 tahun, dan 25 sampai 30 tahun. Dilihat dari kelompok umurnya. Kemudian juga di mana mereka tinggal sebagian besar di perkotaan 57,83% dan 42,17% bertempat tinggal di pedesaan, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, berkenaan dengan sumber daya manusia, isu-isunya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas anak, ya. Ini dapat kita lihat di layar kaca kita masing-masing. Kemudian juga ada isu yang berkenaan dengan kualitas perempuan dan pemuda, juga isu berkenaan dengan peningkatan ketahanan dan kesehatan keluarga. Ini sangat penting untuk kita ketahui bersama agar kita bersama-sama dapat mendukung untuk memecahkan masalah yang ada di dalam isu-isu tersebut. Ini yang menjadi perhatian kita semua, perhatian kita sehari-hari. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, pembangunan manusia Indonesia berawal dari keluarga. Keluarga menjadi entitas terpenting bagi kehidupan seseorang sejak ia anak-anak. Melalui keluarga, karakter dan kebiasaan seseorang ini terbentuk. Kemudian pendidikan yang pertama pun berlangsung di dalam keluarga, bukan di sekolah. Hilangnya peran keluarga dalam kehidupan seorang anak akan mampu menimbulkan perilaku negatif yang ia bawa hingga dewasa. Karena itu saya ingin memberikan informasi berkenaan dengan 8 fungsi keluarga, yang diantaranya adalah fungsi agama, kemudian fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan juga fungsi ekonomi. Jadi ada beberapa fungsi yang merupakan tiang kesejahteraan di dalam keluarga. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, para hadirin yang terhormat, tadi keluarga merupakan inti, ya, dari pembangunan SDM Indonesia. Oleh karena itu kita mengharapkan keluarga-keluarga ini mempunyai resiliensi yang tinggi, karena dari keluarga yang sejahtera akan menghasilkan bonus demografi di tahun 2030 nanti, ya. Kalau keluarganya ini semuanya punya ketahanan, tentunya ada ketahanan nasional di tingkat nasional. Kemudian juga keluarga yang sejahtera, keluarga yang mempunyai ketahanan akan membentuk generasi Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Jadi oleh karena itu kita perlu memperhatikan keluarga, ya, agar keluarga Indonesia ini dapat berperan dan dapat berkontribusi terhadap generasi emas 2045. Ibu dan Bapak sekalian, kita terhenyak, kita terkaget-kaget karena kita mengalami pandemi COVID, ya, dan kemudian dampaknya luar biasa. Dan COVID-19 ini telah meningkatkan kecemasan pada banyak orang. Para ahli memperingatkan bahwa sebagian kecil orang bisa mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan, bahkan lebih lama dari pandemi COVID itu sendiri, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, dampak dari pandemi COVID-19, ya, khususnya di sektor pendidikan, karena ini berdampak pada anak-anak kita, ya. Jadi ini yang menerpa anak-anak kita di seluruh dunia, karena setidak-tidaknya sekolah-sekolah di 190 negara ditutup dan sebanyak 1 miliar siswa harus belajar dari rumah, ya. Dan Indonesia diperkirakan 53 juta siswa terdampak dan sebagian besar harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Dan ini yang patut menjadi perhatian kita semua, Ibu dan Bapak sekalian, ya. Dan ini dampak yang lain adalah belajar dari rumah juga diperkirakan dapat meningkatkan angka putus sekolah. Penutupan sekolah selama beberapa bulan akan meningkatkan kemungkinan anak putus sekolah mencapai 0,13, ya, setara dengan 48.100
175 siswa untuk sekolah dasar. Jadi luar biasa dampak dari pandemi COVID ini kalau tidak kita perhatikan bersama, apalagi di dalam keluarga Ibu dan Bapak sekalian. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini yang menyedihkan ya, sebaran kasus COVID-19 pada anak usia 0-18 tahun. Ini data yang terbaru ya, yang kami dapatkan, yang tadi juga sudah di-share oleh Bapak Menko PMK pada Rakernas Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi luar biasa, daerah-daerah yang mempunyai risiko tinggi ya, di sini warnanya merah. Kemudian juga resiko sedang ini pada daerah-daerah yang orange. Tidak ada yang berwarna kuning, resiko rendah, apalagi yang tidak ada kasus maupun tidak terdampak. Sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, pandemi COVID ini harus ya menjadi perhatian kita semua, supaya apa? Kita semua sehat, aman, dan selamat. Ibu dan Bapak sekalian, ini sebaran kasus COVID-19. Ya, bisa kita lihat di sini di mana yang terdampak pada anak usia sekolah itu sebesar 250.610 ya. Yang non usia sekolah ini 1.738.702. Nah, ini bisa kita lihat usia-usianya di sini ya. Nah, secara kumulatif kasus COVID-19 pada anak usia tertinggi berasal dari kelompok usia 7-12 tahun, ya, luar biasa ini, 28,02%. Itu dengan kelompok-kelompok selanjutnya, dan yang ini bisa lihat di layar kaca. Ini luar biasa ya dampaknya, dan dampak yang paling utama ada di dalam keluarga adalah dampak terhadap penduduk usia kerja, ya, karena banyak penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sehingga menjadi pengangguran, ya, kemudian sementara tidak bekerja dan bekerja dengan pengurangan jam kerja. Jadi ini yang menyebabkan yang ekonomi keluarga ini rapuh dan bisa runtuh karena dampaknya terhadap ekonomi keluarga itu dan Bapak sekalian ya. Nah, bagaimana perubahan hidup keluarga pada masa pandemi COVID ini? Kondisi pekerjaan sudah jelas tadi ya, berubah memburuk, kemudian kondisi keuangan juga berubah memburuk, dan kemudian juga yang harus kita perhatikan adalah interaksi atau komunikasi di dalam keluarga yang berubah memburuk. Jadi ini memprihatinkan kita kondisi ini, karena mestinya ketika kita semua berada di dalam rumah, harusnya komunikasi kita ini dapat terjalin dengan baik, tapi ini malah berubah memburuk. Jadi ini harus kita perhatikan betul, karena dampak ini akan merubah kesejahteraan keluarga tentunya ya. Apabila di dalam keluarga tidak ada komunikasi yang baik, tentu keluarga tersebut tidak akan nyaman. Dengan topik orasi ini pada hari ini, yaitu meningkatkan resiliensi keluarga pada masa pandemi COVID, ya, sebenarnya meningkatkan resiliensi manusia Indonesia, tapi saya khususkan kepada keluarga, karena keluarga ini yang harus bertahan di dalam masa pandemi COVID ini, karena di dalam keluarga ada anak, ya, yang tadi sudah saya sampaikan bisa terdampak dan sangat terdampak tentunya. Jadi ini membangun resiliensi ini dimulai dari anak terlebih dahulu. Anak harus diberi kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan esensial untuk tumbuh kembangnya, ya. Jadi jangan dilupakan pada masa pandemi COVID ini. Kita dorong masyarakat, kita dorong keluarga untuk memenuhi hak-haknya agar tumbuh kembangnya optimal, agar dia juga meningkat daya lentingnya, resiliensinya, ya, kalau dia dipenuhi hak-haknya oleh orang tuanya, dan kemudian juga orang tuanya dapat memberikan lingkungan yang aman, yang nyaman. Jangan sampai anak kita tadi menjadi tidak sehat dalam masa pandemi. Dan dari ke hari kematian terpapar COVID tadi. Nah, jadi orang tua harus memberi support, ya. Kemudian juga lingkungan kerja orang tua juga harus memberikan support supaya orang tua ini juga sehat, diberikan kesempatan untuk working from home, di samping juga tetap produktif
melalui work home office tentunya. Dan kemudian juga dalam membangun resiliensi ini, lingkungan juga penting, karena lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman ini diharapkan agar anak-anak kita ini dan keluarga-keluarga kita ini tetap sehat. Ya, Mas Media juga mesti memberitahukan hal-hal berkenaan dengan pandemi COVID ini sesuai dengan kondisinya. Ya, jangan dibesar-besarkan, jangan menyebarkan berita hoax dan sebagainya, ya, sehingga semuanya tidak merasa was-was, tapi semangat untuk mempertahankan kehidupan, mempertahankan kesejahteraan di lingkungan dan keluarga masing-masing. Dan di tingkat yang lebih luas lagi di pemerintahan, ya, di negara, kita sudah tahu bahwa sudah ada berbagai program yang dilancarkan atau diluncurkan oleh pemerintah, disalurkan oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat mengatasi situasi pada masa pandemi COVID ini. Dan diharapkan juga, ya, berbagai kebijakan tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh rakyat kita. Sampaikan oleh saya bahwa keluarga merupakan fondasi yang penting dalam meningkatkan resiliensi bangsa ini, ya. Jadi keluarga inilah yang diharapkan untuk bertahan dan bangkit dari tantangan yang ada, ya. Keluarga merupakan lingkungan terkecil yang dapat mengubah situasi yang kurang baik, kurang menyenangkan menjadi pemicu untuk berkembang ke arah hal-hal yang positif tentunya. Karena itu penting betul fungsi keluarga dalam membangun resiliensi bangsa Indonesia ini. Ada 9 proses yang bisa dilakukan untuk membentuk respon positif bagi keluarga dalam menghadapi pandemi COVID ini. Ya, kita sebagai bangsa yang berketuhanan, bangsa yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bangsa yang percaya bahwa kita akan selalu ditolong oleh Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID ini, tentunya perlu kita dorong terus di dalam keluarga kita. Ya, kita harus tetap berusaha dan berdoa supaya apa? Sudut pandang kita ini menjadi positif, ya. Kita yakin bahwa kita akan ditolong oleh Tuhan sehingga pandemi COVID ini pasti akan berakhir, ya. Kemudian juga di dalam keluarga kita harus menjaga kelekatan kita. Semua anggota keluarga harus berkolaborasi dan saling mendukung tentunya. Dan kemudian juga kita harus bisa di dalam keluarga berkomunikasi dengan baik supaya antar keluarga bisa saling mendukung, ya, antar anggota keluarga ini bisa saling memberikan kasih sayang, menyemangati satu di antara lainnya, dan juga membangun gotong royong di dalam keluarga itu sendiri. Jadi orang tua tidak bisa membangun resiliensi tanpa peran serta dari anak-anaknya maupun anggota keluarga yang lain. Karena itu harus ada full tim untuk membentuk resiliensi di dalam keluarga. Peraturan pemerintah sudah punya payung hukum untuk membangun resiliensi atau ketahanan keluarga. Ya, di sini bagaimana caranya adalah berkaitan dengan pembinaan keluarga balita dan anak. Jadi itu yang penting yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian juga pembinaan ketahanan keluarga remaja, karena remaja ini paling cepat mengalami goncangan. Teman-teman di psikologi pasti sudah tahu, ya. Dan kemudian juga kita juga perlu membina ketahanan keluarga yang lansia. Tentunya sudah tidak seperti kita lagi kesehatannya. Kita harus memberikan ketahanan kepada keluarga lansia. Dan yang paling penting adalah harus mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga, karena ini yang penting juga dalam membangkitkan atau meningkatkan resiliensi di dalam keluarga ataupun pemerintah menyalurkan kebijakan untuk mengatasi masalah di dalam pandemi COVID ini. Selain tadi masalah kesehatan, yang penting adalah masalah ekonomi tentunya. Untuk keluarga kita yang berada di dalam taraf hidup yang tidak baik, belum baik, ya, ada berbagai kebijakan berkenaan dengan UMKM pada masa pandemi COVID ini. Antara lain
pemerintah telah menyalurkan berbagai macam bantuan sosial produktif ya, baik melalui skema PKH, sembako, kemudian BLT desa, kemudian juga ada bantuan modal usaha dan sebagainya, banyak sekali ya, kredit utang mikro, kemudian ada juga permodalan dan sebagainya. Ini gunanya apa? Supaya yang ekonomi keluarga ini tidak rapuh ya, agar menjadi kuat kembali, supaya bisa memberikan kesejahteraan kepada keluarga. Nah, satu lagi yang merupakan tantangan dan peluang pada masa pandemi COVID ini ya, supaya kita semuanya bisa bangkit adalah sekarang kita sudah memasuki ekonomi digital, jadi banyak sekali peluang ya bagi perempuan, bagi pemuda, bagi keluarga untuk menumbuhkan bisnis-bisnis baru ya, bisnis-bisnis pemula, kemudian bisnis-bisnis yang bersifat mikro ya, yang peluangnya sangat luas ya, karena dengan adanya ekonomi digital ini, periode ekonomi digital ini, kita bisa memperluas layanan, kemudian juga ada peningkatan kapasitas dan kecepatan sistem pembayaran dan sebagainya, dan juga tentu saja peningkatan kesempatan kerja bagi kita semua. Jadi kita tidak boleh berkecil hati pada masa pandemi COVID ini. Mohon Ibu dan Bapak yang berada ini juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa banyak tantangan dan peluang yang bisa kita raih. Ini berkenaan dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga, Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, yang saya muliakan. Ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk untuk bergerak, ya, untuk membuat diri kita produktif, karena banyak sekali program yang bisa diakses yang sudah disalurkan oleh pemerintah. Namun tentunya kita juga harus mencari informasi tersebut di website dari kementerian dan lembaga terkait, dan ini sangat mudah sekali. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum menutup orasi ilmiah ini, perkenankanlah saya mengajak kita semuanya untuk tetap bersama menghadapi pandemi COVID ini, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, pastinya menjauhi kerumunan, kemudian membatasi mobilisasi dan interaksi, dan kemudian juga yang paling penting adalah kita semua bangsa Indonesia ini mempunyai tradisi luhur bangsa Indonesia yang perlu kita tingkatkan pada saat pandemi COVID ini, yaitu budaya guyup dan gotong royong yang bisa menjadi salah satu pendorong resiliensi keluarga dan bangsa Indonesia. Budaya guyup dan gotong royong menjadi inisiatif di berbagai program, baik di rumah, dalam keluarga, sekolah, maupun juga dalam berbagai kegiatan masyarakat, tentunya dengan menjaga protokol kesehatan kita tadi. Saya berharap kiranya bidang psikologi, khususnya Fakultas Psikologi UI, dapat berperan dan memberikan kontribusi di bidangnya untuk membangun dan meningkatkan resiliensi manusia Indonesia. Terima kasih. Terakhir, salam resiliensi untuk negeri dan salam psikologi UI untuk Indonesia Bangkit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.